Hey, what's up Sobat Katolikana? Well, di sini Daniel Mananta dan congratulations atas grand launching Radio Katolikana. Semoga sukses dan dapat menjadi inspirasi dan hiburan berkualitas bagi anak muda Katolik ya, yang pastinya menyebarkan berita dan hiburan yang positif dan inspiratif. Dan guys, gue berharap semoga radio ini bisa menyebarkan kabar gembira dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bisa menjadi representatif dari Tuhan kita. Radio Katolikana, wajah Gereja Nusantara. Halo Sobat Katolikana, saya Christine Stefani di Supermodel Indonesia 2019. Ingin mengucapkan selamat atas grand launching Radio Katolikana, wajah Gereja Nusantara. Semoga Katolikana dapat menjadi sarana, dapat menjadi tempat bermain dan belajar bersama, dapat berbagi kisah semua yang menarik. Semoga Katolikana dapat menjadi teman baik kita. And congrats for the launching. Bye. Oke, selamat sore, selamat malam Sobat Katolikana. Sore hari ini acara yang super spesial sekali karena Radio Katolikana resmi melakukan grand launching di tanggal 25 September 2020. Dan sore hari ini Mbak Albeta tidak sendiri karena ini spesial, maka Mbak Albeta menghadirkan juga penyiar yang spesial nih. Di sore hari ini bergabung juga bersama Mbak Albeta ada Kang Jombat. Selamat sore Kang Jombat. Oke, halo selamat sore Kang Jombat. Yes. Apa kabar Mbak Albeta? Kabar baik dong tentu pastinya. Oke, siap. Gimana nih kondisi di sana? Aman semua? Oh, karena Kang Jombat adanya di pinggiran Jakarta dan Tangerang sekarang masih PSBB, Mbak. Jadi jalanan sepi. Tenang aja kalau PSBB, iya, tenang aja kalau PSBB tetap akan ditemani penyiar Radio Katolikana karena akan non-stop siaran selama 56 jam, ya kan? Wow, luar biasa. Oke, ini di sore hari ini, Mbak Beta di Bareng Beta hari ini, featuring Kang Jombat, akan menghadirkan topik yang spesial, yaitu mencintai puisi. Bagaimana sih kondisi puisi di tengah pandemi saat ini, ya kan? Siap. Dan akan ada bintang tamu juga yang super spesial di sore hari ini. Tapi bukan Hairil Anwar ya, Mbak ya? Belum, mungkin bisa ini ya, berikutnya ya. Malah medeni wong wis almarhum ya. Oh iya. Oke. Siapa Mbak tamunya, Mbak? Kita rahasiakan dulu boleh? Oh, aku suka main rahasia-rahasia kayak gini. Oke. Ini sebelum itu Mbak Labeta mau mohon izin untuk baca puisi dulu. Jadi silakan. Spesial Bareng Beta selalu ada puisi dan ada ngobrol santai gitu. Oke, saya bacakan dulu puisi ini karya Djoko Pinurbo. Karya Pak Jokpin ini berjudul Malam Rindu. Malam rindu. Malam rindu hatiku ketar-ketir. Ku tak tahu apakah demokrasi dapat mengantarku ke pelukanmu dengan cara saksama. Dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sebelum Ahad tiba, anarki bisa saja muncul dari sebutir benci atau sebongkah trauma. Mengusik undang-undang dasar cinta, merongrong panca rindu di bibirku, dan aku gagal mengobarkan sumpah pemuda di bibirmu. Terima kasih. Gimana Kang Jombat? Ini tadi clue untuk mungkin pendengar Radio Katolikana, kira-kira siapakah bintang tamu malam hari ini? Jadi yang mau diundang malam ini Joko Anwar ya?
Loh. Joko Loh, Pinurbo bener. maksudnya kok Joko Depannya Anwar. betul. Iya benar Depannya juga. betul. Wah mantep Belakangnya itu. Itu anu loh, saya ngefans sama Mas Joko ini sejak lama. iya. Ini sudah baca berapa bukunya mungkin Kang Jombat? Karena saya dulu kerja di penerbitan yang menerbitkan buku-bukunya, jadi ya hampir semua sudah dibaca. Gitu. Waduh, mantap. Bakalan seru nih obrolan kita sore hari ini. Tapi sebelum itu kita mau dengar dulu salah satu ucapan dulu dari tokoh-tokoh yang memberi ucapan selamat karena kita grand launching ini banyak sekali bertubi-tubi. Mantap, mantap. Mantap. Oke, kita dengarkan dulu ucapan untuk grand launching Radio Katolikana. Monggo. Hey, what's up Sobat Katolikana? Well, di sini Daniel Mananta dan congratulations atas grand launching Radio Katolikana. Semoga sukses dan dapat menjadi inspirasi dan hiburan berkualitas bagi anak muda Katolik ya, yang pastinya menyebarkan berita dan hiburan yang positif dan inspiratif. Dan guys, gue berharap semoga radio ini bisa menyebarkan kabar gembira dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bisa menjadi representatif dari Tuhan kita. Radio Halo Sobat Katolikana, saya Christine Stefani di Supermodel Indonesia 2019. Ingin mengucapkan selamat atas grand launching Radio Katolikana Wajah Gereja Nusantara. Semoga Katolikana dapat menjadi sarana, dapat menjadi tempat bermain dan belajar bersama, dapat berbagi kisah semua yang menarik. Semoga Katolikana dapat menjadi teman baik kita. And congrats for the launching. Bye. Oke, siap. Kita langsung aja nih menghadirkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Monggo. Boleh kita sambut ini yang pertama yang sudah bergabung dari tadi, Ibu cantik, yaitu Ibu Michelle Maria. Silakan Bu Michelle, halo. Mana tuh? Hai. Oke, apa kabar Bu Michelle? Itu kayaknya soundnya belum di unmute itu Mbak Michelle. Nah, biar kedengeran. Grogi ya. Iya, deg-degan. Halo, apa kabar Ibu Michelle Maria? Katanya dengar-dengar ini penggemarnya Joko Pinurbo. Iya, sudah lama jadi penggemarnya Mas Jokin. Asik. Kalau gitu sore ini boleh nemenin kita dong di Radio Katolikana ya. Boleh. Nah, silakan Mbak Bet. Oke. Ini yang kedua yang spesial di hari ini. Ini narasumber kita yang kedua yaitu Pak Joko Pinurbo. Apakah sudah bergabung? Masih koneksi. Oke. Selamat sore Pak Joko Pinurbo. Oke, sambil menunggu koneksinya aman. Oke, Bu Michelle dulu nih ya kayaknya. Boleh ya? Kita oke, sudah terhubung. Oke, selamat sore Pak Joko Pinurbo. Semuanya. Selamat sore Mas Joko. Dari sini sudah sih. Mantap. Oke. Sehat Mas Joko? Sama. Mantap. Oke, monggo Mbak Bet. Belum nyambung. Oke, siap. Kita selamat sore. Tapi belum masih gereja. Ini sinyalnya agak kurang oke. Oke, selamat sore. Ini sudah hadir tadi ya bersama kita Sobat Katolikana. Ada yang pertama Bu Michelle Maria dan yang kedua Bapak Joko Pinurbo. Nah, kalau Ibu Michelle Maria itu berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau merupakan karyawan penerbitan buku, kemudian fans berat dari Pak Joko Pinurbo dan sangat tertarik dengan buku, pecinta musik serta pecinta
grup band The Beatles. Kayaknya ini keren banget nih. Dan beliau juga sangat pandai bermain ukulele. Nanti akan ada tampilan spesial, jadi Sobat Katolikana harus stay tune terus. Nah, yang kedua ada Bapak Joko Pinurbo yang sering kita panggil itu Pak Jokpin sapaannya. Beliau adalah seorang penyair yang telah menerbitkan banyak sekali buku yang sangat bagus sekali. Salah satunya adalah buku yang berjudul Celana, kemudian Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, buku Latihan Tidur, kemudian sebuah buku cerita yang berjudul Sri Menanti, dan lain sebagainya. Tetapi yang terbaru adalah buku yang berjudul Perjamuan Kongguan. Beberapa puisi Pak Jokpin yang saya gemari salah satunya adalah Pacar Senja dan Celana Ibu. Oke, selamat malam. Saya sapa kembali untuk Pak Joko Pinurbo dan Bu Michelle Maria. Selamat malam Pak Jokpin. Selamat malam. Iya, oke, ini jelas Pak. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, ini Jogja gerah sekali nih. Kita tunggu-tunggu hujan belum datang juga ini. Oh iya, betul. Sama di kota saya juga begitu. Saya berdomisili di Malang ini juga sangat gerah sekali. Oke, kita mau langsung saja nih. Oh, ini dari kota ini ya? Iya. Oke, kita mau langsung saja nih Pak Jokpin. Sesuai tema yang kita akan ambil hari ini tuh mencintai puisi. Bagaimana sih kabar puisi di tengah pandemi menurut Pak Jokpin sekarang ini? Ya, di tengah pandemi ini justru puisi semakin puisi semakin populer dan semakin banyak tayangan puisi di berbagai acara daring. Jadi kegemaran menulis puisi malah di masa pandemi ini. Orang banyak di ruang lebih banyak merenung juga, dan bagi para penulis kan kesempatan untuk bersunyi-sunyi ini penting untuk bisa menulis. Saya melihat puisi semakin semakin berkembang dan semakin menjadi kalangan yang lebih, bukan hanya untuk kalangan sastra. Saya kira itu ya. Mungkin juga menjadi penghiburan lah bagi karena masa pandemi ini kan memang membuat kita kadang juga stres, memikirkan kelangsungan hidup. Oh iya, Tetapi betul. Memang orang punya cara untuk melampiaskan dan beban batinnya mungkin melalui anak muda. Oke, iya. Iya sih Pak, kalau saya sendiri memang karena pandemi ini memang butuh suatu penghiburan dan salah satunya juga melihat musikalisasi puisi yang ada di YouTube, kemudian membaca-baca buku, salah satunya juga buku puisi, itu memang sangat membantu untuk melepaskan ya kepenatan karena harus social distancing dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana nih kaum muda yang saat ini mungkin di tengah informasi, di tengah kemajuan teknologi itu menciptakan puisi di zaman saat ini itu seperti apa Pak Jokpin? Oke, halo, oke masih terhubung. Oke, kita sambil menunggu koneksi stabil, mungkin kita ke Bu Michelle Maria dulu ya. Bu Michelle, kalau menurut Bu Michelle sendiri sebagai pencinta puisi, apakah
intensitas membaca puisi selama pandemi dan PSBB ini semakin meningkat, atau Bu Michelle malah gemar bermain ukulele, terus kemudian bercocok tanam atau dan lain sebagainya. Gimana Bu Michelle? Kalau saya selama pandemi ini terus terang lagi nggak bisa baca novel, padahal biasanya kegemaran saya selain baca buku puisi itu baca novel. Tapi pandemi ini entah kenapa saya justru nggak bisa konsentrasi yang cukup lama untuk baca, duduk diam dan baca novel. Dan jadi yang menyelamatkan saya, karena saya harus baca buku setiap hari, yang menyelamatkan saya itu ya baca puisi. Karena baca puisi itu napasnya pendek-pendek kan. Jadi saya bisa duduk sebentar saja, 5 menit, 2 menit, 3 menit, buka halaman mana saja, saya baca. Gitu. Jadi membantu menjaga saya tetap waras itu ya dengan membaca puisi sih. Oh gitu. Jadi memang bisa singkat, bisa membantu untuk menghilangkan penat juga begitu ya Bu Michelle. Betul, iya. Oke. Tapi kalau Bu Michelle sendiri sering menulis puisi atau hanya menikmati puisi? Saya nggak bisa nulis puisi. Oh gitu. Saya menikmati saja. Puisi yang paling favorit nih kalau Bu Michelle nih puisi dari karya siapa? Mas Jokpin. Iya. Itu mungkin yang lain, kalau saya almarhum Pak Sapardi Djoko Damono itu juga salah satu yang favorit ya, betul. Ya, Pak Sapardi tentu saja Pak Sapardi. Lalu kalau penulis lokal lainnya yang saya suka sekali itu Aan Mansur, Ya, lalu Adi Mas Immanuel, Wesley Yohanes, Theoresia Rumpe. Cukup banyak soalnya. oh gitu. Tapi ada nggak satu yang mungkin paling Bu Michelle ini hafal gitu, atau paling Bu Michelle sesuai dengan hati gitu? Ada ya puisinya Mas Jokpin yang judulnya Tangan Kecil itu sudah lama sekali saya suka dan kayaknya pertama kali saya jatuh cinta sama puisinya Mas Jokpin dari puisi Tangan Kecil itu. Oke. Nah, kalau Bu Michelle sendiri dari awal tuh memang sudah mencintai puisi, atau mungkin sebelumnya mencintai musik dulu, atau bermain ukulele dulu, atau lagu dulu, atau baru puisi begitu? Bagaimana? Pertama kali cinta pertama saya itu sama baca buku, novel sih sebetulnya. Lalu suatu hari saya nonton film luar negeri, film Inggris. Nah di situ ada adegan yang tokohnya membacakan puisi. Penulisnya, pengarang puisinya itu W.H. Auden. Entah kenapa ketika melihat itu saya itu pembaca emosional, jadi menurut saya puisi yang bagus dan tidak itu dibedakan oleh emosi saya. Jadi saya nggak tahu, mungkin nggak harus mengerti sekali artinya atau gimana, tapi tergantung hati saya. Nah, ketika menonton itu dan mendengarkan pemain filmnya membacakan puisi itu tuh saya langsung kok rasanya begini gitu. Jadi terus saya mencari puisi itu, terus jadinya berlanjut ke puisi-puisi lain sampai sekarang. Oh gitu. Jadi terhanyut juga dalam cerita, dalam buku-buku yang cerita-cerita puisi dan novel begitu ya Bu ya? Nah, awalnya tentu saja cintanya sama buku dulu. Ukulele malah baru banget. Oh gitu. Oke, kita mencoba terhubung kembali ke Pak Jokpin. Oke, halo Pak Jokpin, sudah bisa terhubung? Terdengar suara saya? Selamat sore, selamat malam. Pak Jokpin. Oke, selamat malam. Ya, jaringannya kurang kayaknya nih hari ini. Coba biasanya lancar sih. Oke, iya memang sama di tempat saya juga kadang-kadang begitu. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan. Kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak.
Kalau Pak Jokpin sendiri jatuh cinta sama puisi itu dimulai dari kapan dan bagaimana proses sehingga bisa menghasilkan banyak sekali karya puisi yang saat ini ada ini, Pak? Oke, halo, Pak? Itu sejak di SMA, karena kebetulan kan, halo, halo, Iya, siap, ya, sudah terdengar. halo, Iya, Pak. ya, saya jatuh cinta pada puisi sejak di SMA, sejak masuk SMA, karena kebetulan SMA saya kan berada di lingkungan asrama yang sifatnya khusus, dan asrama saya itu punya perpustakaan yang koleksi bukunya lumayan mengagumkan. Saya banyak membaca buku-buku sastra di sana, karya para pengarang Indonesia termasuk para penyair, dan dari banyak membaca buku-buku sastra khususnya puisi, lalu saya tergerak untuk menjadi seorang penulis puisi juga. Jadi saya sejak SMA menyukai puisi gitu. Dan ini kalau sejak SMA berarti mungkin masih masa apa ya, istilahnya kenal cewek, terus kemudian apakah lewat situ juga bisa menyatakan cinta lewat puisi juga gitu, Pak? Pada saat itu. Oke. Halo? Oke, Pak. Masih ini kayaknya. Oke, kita mau coba sambil menunggu Pak Djoko Pinurbo terhubung kembali. Oke, kita mau ke Bu Michelle lagi nih. Kalau Bu Michelle pernah ada pengalaman mungkin saat didekati oleh teman, tapi yang spesial begitu, itu pernah di PDKT-in lewat puisi nggak, Bu Michelle? Pernah. Waktu SMA, sekali-sekalinya saya ada orang yang deketin saya itu, dia tulis puisi dan cukup banyak puisinya, lebih dari 20 sepertinya. Masih saya simpan sampai sekarang. Oh, masih gitu. Dan apakah ini sempat jadian atau hanya sebatas pendekatan? Berhasil taktiknya. Oh, berarti ampuh juga nih puisi untuk mendekati wanita ya? Oh, ternyata saya gampang banget kalau pakai puisi. Oh gitu. Puisi dari ini, kalau masih ingat mungkin puisi karya siapa yang dibacakan untuk Bu Michelle? Itu tulisannya dia sendiri. Oh gitu. Malah lebih mengena ya kalau tulisan sendiri ya. Iya. Iya, oke. Oke, sambil menunggu ini ya, koneksi dari Pak Djoko Pinurbo, kita mau lanjut nih. Kalau Ibu sendiri kan mungkin sudah membaca berbagai macam puisi. Nah, bagaimana Ibu tuh melihat karya-karya puisi yang dulu dan yang sekarang gitu? Mungkin kan pasti banyak ya, kalau anak muda sekarang pasti juga banyak yang sudah mulai berkarya, terus kemudian tidak hanya di puisi, kemudian di musikalisasi juga. Nah, menurut Ibu sendiri, kalau memandang itu dan melihat itu bagaimana nih di zaman saat ini? Saya senang sekali karena belakangan ini, beberapa tahun, 5-10 tahun belakangan ini, semakin banyak penyair muda dan semakin banyak penyair perempuan. Gitu. Jadi, dan terutama semakin banyak penyair dari Indonesia Timur yang kami terbitkan karyanya. Jadi itu buat saya sangat
kemajuan yang baik, membuka wawasan dan tentu saja jadi saya mendapatkan nafas yang baru dari membaca puisi-puisi dari kawasan yang sebelumnya seakan-akan belum tersentuh di sastra Oke, Indonesia. gitu ya. Tapi kalau ini apa namanya? Karena kan Ibu bekerja di penerbitan ya. Nah, Betul. sekarang ini karena kemajuan teknologi bagaimana menghadapi uh, kemajuan? Karena kan pasti copy paste kemudian di apa namanya disebarkan lewat sosial media itu juga banyak gitu dan akhirnya kayaknya buku itu jarang dibeli akhirnya gitu. Kalau menurut Ibu sekarang ini bagaimana sih kondisi buku sendiri itu, apalagi buku puisi mungkin? Kalau buat saya sejauh ini kita lihat sosial media menyebarkan copy paste dan posting-posting itu sebagai alat promosi yang baik karena bisa menyentuh ke orang-orang yang baru yang sama ini sama sekali belum pernah membaca puisi, belum tersentuh sama sekali oleh puisi atau bahkan tidak berani membaca puisi karena dianggap terlalu berat. Dengan kutipan-kutipan atau apapun yang dibagikan di media sosial itu menurut saya langkah untuk mengenalkan mereka ke puisi yang akhirnya nanti akan mereka beli di buku. Oke. Oke, terima kasih Bu Michelle. Oke, kita coba terhubung kembali ke Pak Joko Pinurbo. Malam Pak Joko Pinurbo, sudah amankah ini sinyalnya? Selamat malam. Ini Nah, videonya saya iya. matikan saja ya. Iya. Audionya saja ya ini. Iya, baik Pak. Ya, ya. Oke, baik Pak. Tadi Nah, pertanyaannya apa ya? Saya lupa. tadi ini pada saat SMA kan itu sudah mulai jatuh cinta dengan puisi. Nah, apakah di saat SMA itu Bapak juga melakukan pendekatan kepada lawan jenis, kepada teman-teman sebaya yang ditaksir begitu, itu melalui puisi? Wah, nggak ada ceritanya karena siswanya kan cowok semua itu. Oh, Semua, dan kita terkurung di dalam asrama dan kontak dengan dunia sekali terbatas lah. Jadi pada waktu itu justru puisi saya gunakan sebagai sarana untuk perenungan, bukan untuk keperluan itu tadi, karena dunia kita dunia yang homogen sehari-hari. oke, baik Pak. Berarti nggak mungkin apa? ya. Saya menulis puisi untuk keperluan apa itu tadi. Kalau sekarang untuk keperluan PDKT itu nggak ada ceritanya waktu itu. Jadi puisi semacam merupakan terhadap kitab suci. Ya. Tapi kalau dari karyanya Pak Jokpin sendiri, puisi mana yang paling membuat Bapak itu jatuh cinta, kemudian jatuh cinta lagi untuk menulis puisi? Wah, ini jaringan Jogja bermasalah kayaknya malam ini. Biasanya lancar. Iya Pak. Suara saya sudah terdengar? Oh ya, sudah. Oke, baik. Mas puisi sendiri begitu. Iya, betul. Oke, mungkin saya coba ulangi, Pak. Dari mulai kan puisi yang judul Celananya. Sebelumnya saya kurang dikenal sebelum menerbitkan buku.
Ya. Iya Pak, kalau saya sendiri juga sangat menggemari puisi Celana Ibu sendiri itu saya gimana ya, nggak bisa menggambarkannya, tapi saya suka gitu, puisi itu saya suka, tapi tidak bisa menjabarkan sukanya bagaimana, tapi sangat apa ya, mengena di hati gitu. Pemilihan katanya itu sungguh-sungguh, kalau saya suka sekali Pak. Oke Pak, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Pak Jokpin sendiri nih, melihat adanya sosial media dan perkembangan teknologi, nah apakah puisi akan semakin digemari atau bahkan semakin kurang digemari Pak dengan perkembangan teknologi saat ini? Menurut saya perkembangan teknologi khususnya justru positif ya terhadap para penyair. Sebagai contoh, karya-karya saya ini banyak melalui kutipan saya yang di posting oleh orang lain, khususnya anak-anak muda di akun-akun mereka. Jadi pada awalnya karya saya itu puisi-puisi saya di berbagai media sosial. Lalu setelah itu tampaknya mereka terus mencari buku saya. Nah, buktinya era ini buku langka padahal dicetak ulang. Tetapi karena puisi-puisi kenal banyak orang melalui media sosial, mencari buku saya ikutan nyala dikenal juga. Jadi saya mengalami cetak ulang buku saya itu sejak kira-kira tahun terakhir, sejak puisi-puisi banyak ke media sosial. Jadi kalau saya banyak puisi ya untuk sosialisasi dan distribusi karya sastra, promo. Tapi akhirnya bikin Instagram juga karena masa pandemi. Ternyata dengan Instagram itu karya saya bisa semakin luas. Saya bisa melalui pembaca karya-karya saya. Iya Pak, memang semakin positif juga, semakin banyak mungkin ya. Jadi yang mengetahui karya puisi Bapak melalui sosial media. Itu Instagram kalau boleh tahu, itu Bapak sendiri yang mengelola atau ada tim admin yang mengelola sosial media Twitter dan Instagram dari Pak Djoko Pinurbo ini? Oh, itu saya kelola sendiri, meskipun saya jarang ya terutama Twitter, saya sudah jarang mainan Twitter. Tetapi saya pernah menggunakan Twitter untuk memposting puisi-puisi pendek saya. Setelah itu kemudian saya bukukan, saya sunting, saya kembang, dan bukunya sudah berulang kali cetak ulang. Jadi saya sosial untuk berkreasi. Tahun 2012 sampai 2014 itu saya aktif memposting puisi-puisi pendek di Twitter, dan ketika diterbitkan jadi buku juga bukunya banyak digemari. Saya kira itu. Oke, berarti ini Pak Jokpin sendiri ini termasuk yang mengikuti ini ya, kemajuan teknologi ya, dengan mengelola sendiri akun Twitter dan Instagram yang ada ini ya. Oke, tapi kalau Pak Jokpin sendiri melihat karya puisi di masa lalu dan di masa yang sekarang itu, apakah tantangan apa saja tantangan di setiap zaman, di setiap masa yang sudah
Pak Jokpin rasakan selama ini? Ya kalau sekarang kan tantangannya justru karena kita dimanjakan oleh teknologi informasi dan komunikasi yang bisa semakin memudahkan orang untuk berkreasi secara cepat. Tantangannya yaitu menghindari bagaimana tidak menciptakan karya-karya yang sifatnya instan karena tuntutan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di satu pihak kita dimudahkan dengan berbagai fasilitas, tetapi untuk proses kreatif tantangan itu bisa mengatasi sifat instan dari media digital yang sering bikin kita ketagihan untuk cepat-cepat menghasilkan karya. Nah, kalau pada zaman dulu kan tantangannya lebih banyak situasi zaman, kondisi bangsa dan sebagainya. Sekarang ini tantangannya yaitu bahwa perkembangan teknologi informasi komunikasi itu telah mengubah banyak hal, mengubah gaya hidup masyarakat di berbagai penjuru dunia dimanapun, dan itu juga bisa semakin mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi menurut saya tantangannya bagaimana bisa menciptakan kejernihan dan juga kelihatan yang bening terhadap berbagai nilai kehidupan di tengah zaman yang diwarnai oleh kebisingan dan keriuhan media sosial. Saya kira itu tantangannya, itu mengatasi sifat instan dalam berkarya. Iya, oke, baik Pak. Kalau Bu Michelle sendiri ini gimana nih melihat tantangan? Mungkin kalau dulu tuh membaca puisi atau menemukan buku itu banyak ya, tapi sekarang juga secara online juga banyak. Kalau Bu Michelle sendiri memandang ini tuh bagaimana? Jadi apakah baik juga dengan adanya online dan offline, maksudnya buku tetap di toko buku, atau seperti apa nih? Kalau saya sebagai pembaca merasa kalau media sosial itu mempermudah saya untuk mendapatkan kekayaan dari si penulis-penulis ini, Mbak. Jadi yang tadinya saya mungkin belum tahu karyanya, saya belum kenal namanya, karena saya bisa lihat di media sosial, saya bisa lihat karyanya, saya bisa lihat postingannya, saya jadi merasa oh ini bagus menurut saya, dan mungkin baiknya saya cari tahu lebih banyak mengenai penulis ini, saya beli bukunya. Jadi saling membantu sih menurut saya seharusnya. Jadi tidak hanya bergantung hanya pada produk cetak saja, tapi media sosial ini membantu penulis melebarkan rentang pembacanya. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya mau kembali ke Pak Jokpin nih. Kalau menurut Pak Jokpin, seberapa bebas sih penyair itu bisa meluapkan rasa dalam kata pada puisi? Karena kan saat ini di zaman sekarang ini banyak kata-kata yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat, seperti yang sempat trending yang baru-baru ini tuh masalah kata anjay gitu. Nah, kalau menurut Pak Jokpin seberapa bebas sih seorang puisi itu meluapkan rasa dalam kata pada puisi? Ya, pertanyaan yang menarik. Kata apapun sebetulnya kan bersifat netral sebelum digunakan oleh penulis. Nah, penggunaan kata-kata ini sebetulnya kan tergantung konteksnya. Kalau saya terus terang saja di dalam puisi-puisi saya itu berkali-kali menggunakan kata asu, dan itu tidak pernah dipersoalkan orang. Karena apa? Karena memang konteksnya itu sesuai. Jadi menurut saya
kalau kita menggunakan kata-kata ini juga harus sesuai teksnya supaya tidak melanggar batas sensitivitas masyarakat. Saya sering kok berkali-kali menggunakan kata-kata yang mungkin dianggap kontroversial, tetapi karena jangankan kata anjay, kata asu saja berkali-kali saya gunakan dalam puisi saya. Jadi tergantung konteksnya. Nah, memang tidak ada kebebasan yang sifatnya mutlak, artinya kebebasan yang sifatnya egoistis ya. Sebebas-bebasnya saya menggunakan kata-kata, saya juga tetap mempertimbangkan batas-batas sensitivitas masyarakat supaya karya saya tidak mau terkenal karena kata menimbulkan kontroversi misalnya itu. Seperti ketika saya menulis puisi yang menggunakan kata juga ya tidak menimbulkan persoalan karena konteksnya memang memungkinkan untuk itu. Nah, kalau menggunakan kata-kata secara serampangan lalu tidak memperhatikan batas-batas sensitivitas masyarakat memang bisa menimbulkan masalah. Saya kira itu. Jadi kata-kata itu netral, kata-kata apapun. Nah, penulislah yang membuatnya bisa mempunyai konotasi tertentu, entah konotasi yang sifatnya positif maupun negatif. Saya kira itu. Kebebasan berekspresi tetap, tetapi ya kita hidup kan di suatu lingkungan yang sangat beragam, yang masing-masing punya sensitivitas tersendiri. Oke, kalau ini Bu Michelle sendiri melihat kebebasan dalam puisi sebagai penikmat puisi itu melihat karya puisi kemudian sehingga bisa jatuh cinta pada puisi tersebut itu apakah juga melihat konteks atau melihat kata atau sensitif dengan satu kata gitu. Itu bagaimana, Bu? Sensitivitas pasti saya punya ya, maksudnya pengalaman hidup pasti membuat saya sensitif terhadap hal-hal tertentu gitu, dan itu memang tidak mau saya temui dalam puisi. Menurut saya kekuatan puisi adalah bisa menyampaikan pesannya tanpa harus menjadi sesuatu yang triggering buat orang. Jadi misalnya mau menulis puisi yang seksi atau yang vulgar bisa tanpa menggunakan kata-kata yang vulgar dan kasar. Jadi justru di situ kekuatan puisi, dan saya memang tidak mau menemukan hal-hal yang tidak enak itu di dalam puisi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jokpin dan Bu Michelle. Kita akan break sejenak, satu lagu setelah ini. Dan nanti akan kita kembali setelah satu lagu yang berikut ini. Sobat Katolikana, jangan kemana-mana. Tetap di sini bareng Beta, featuring Kang Jombat. Hanya di radio.katolikana.com. Ya, masih bersama dengan Mbak Labeta dan Kang Jombat di sini. Buat teman-teman Sobat Katolikana yang malam ini merapat bersama dengan Radio Katolikana, kita juga bisa dipantau lewat talk show live di YouTube ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk merapat ke YouTube-nya Katolikana. Yes. Oke, ini untuk malam ini kita ada kedatangan bintang tamu, ada Pak Joko Pinurbo. Jadi buat teman-teman yang kenal dengan beliau, boleh merapat segera, boleh tanya-tanya, nanti akan dibacakan oleh Kang Jombat maupun Mbak Labeta. Lalu juga ada satu lagi Mbak Michelle Maya sebagai pecinta puisi, dan Mbak Michelle ini juga punya hobi bermain ukulele untuk menyanyikan puisi-puisi tersebut. Nah, kalau kayak gini kan keren kan? Makanya buat teman-teman dalam rangka Grand Launching Radio Katolikana ini, silakan merapat, boleh nonton lewat YouTube, boleh dengerin radio, boleh juga langsung memantau lewat medsos aja, nggak apa-apa, ya kan? Nah, cuman emang nggak boleh request lagu aja, karena kita udah ada playlistnya, ya kan? Oke. Mbak Labeta mana ini tadi ya? Oke, saya juga mau menyapa lagi nama Pak Jokpin. Mana tadi Pak Jokpin? Pak Joko? Masih monitor saya Pak Joko?
Oke, sama Mbak Michelle aja dulu. Mbak Michelle mana nih Mbak Michelle? Oh, siap. Nah, ini sebuah kejutan yang menarik karena sebenarnya saya kenal dengan Mbak Michelle ini sudah cukup lama. Kebetulan dulu sekantor, cuman udah lama juga nggak ketemu karena pandemi kan ya, karena pandemi nggak boleh ketemu. Nah, cuman saya kenal Mbak Michelle ini dari dulu suka menyanyi dan suka puisi. Nah, makanya mau tanya-tanya sedikit nih Mbak Michelle nih, boleh ya? Ah, jangan terpaksa gitu dong. Nah, ini aku sih cuma mau tanya sedikit aja. Sebenarnya kalau menurut Mbak Michelle sebagai seorang yang pecinta atau menyukai puisi, kira-kira puisi itu bisa buat hidup kita menjadi lebih hidup nggak sih? Iya sih, jelas karena Ayo. kalau saya dengan membaca puisi itu kayak hati saya yang beku tuh jadi cair lagi, halah. Enggak. Jadi Astaga. memberi saya beraneka ragam perasaan. Bisa sedih, bisa dan biasanya puisi yang saya baca itu entah kenapa selalu sesuai dengan keadaan saya saat itu. Jadi kalau lagi sedih pas saya entah buka puisi manapun random, kok ya pas gitu. Dan puisi yang sama dibaca dalam keadaan yang berbeda juga menimbulkan kesan yang berbeda. Jadi sangat sangat pengaruh sih di hidup saya menurut saya. Jadi puisi mewarnai hidup lebih Iya, berwarna jelas. gitu ya, lebih Jelas. bervariasi gitu ya. Oke, tadi saya mencatat sedikit soal puisi yang sama kalau dibaca dalam kondisi emosi yang berbeda atau apa yang sedang kita alami berbeda, itu akan mendatangkan kesan yang juga berbeda. Betul. Nah, misalnya ada puisi soal cinta, ya kan? Lalu kemudian dibacanya pada saat jatuh cinta sama pada saat diputusin cintanya itu, kira-kira begitu ya mungkin ya? Iya, langsung beda artinya. Sampai ke saya pesannya langsung beda. Wah, ini perlu belajar khusus atau enggak nih memaknai sebuah puisi itu, apa setiap orang bisa sih baca puisi atau mengerti makna dari puisi? Jadi menurut saya pembaca puisi itu ada yang seperti saya, emosional, nggak mencoba mencari artinya puisi tersebut seperti apa, nggak mencoba membedah puisinya dan mengartikan kata tiap kata atau kalimat tiap kalimat. Tapi lebih ke rasa yang saya rasakan, rasa yang saya punya, rasa yang saya terima ketika saya baca puisi itu. Dan ada juga memang yang ingin tahu artinya puisinya apa, ingin tahu maksud penulisnya apa. Nah, kalau saya pribadi nggak seperti itu. Gitu. Jadi Siap. kalau tipe seperti saya mungkin nggak usah dipelajari ya, cukup baca aja. Berarti penikmat betul ya, penikmat puisi ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal penikmat puisi, kira-kira dari sekian banyak tema, itu ada favorit nggak sih? Tema favorit dalam puisi gitu misalnya? Tema Punya nggak? yang ada sih, ya tentu saja ada. Yang paling dekat sama saya ya tentu cinta sih. Saya paling suka puisi cinta. Karena penuh kasih Walaupun sayang, penuh dengan luapan emosi gitu ya. iya, menurut saya karena cinta itu apapun bentuknya itu penggerak terbesar untuk buat saya menikmati puisi. Apapun bentuknya, mau itu cinta yang lagi sedih, mau itu cinta yang lagi bahagia, itu motor saya untuk menikmati puisi. Oke, menarik sekali. Ini berarti sama dengan ajaran Yesus Kristus ya. Cinta kasih mendasari semua kehidupan manusia, bahkan lewat puisi gitu ya, kira-kira ya. Iya. Oke, ini saya coba cek dulu ya Mbak Michelle ke Pak Jokpin, apakah masih monitor dengan saya, Jombat? Pak Jokpin? Rupanya masih ada gangguan sinyal kayaknya.
Oke, saya lanjut lagi aja sama Mbak Michelle. Nah, nanti kalau untuk sesi nyanyinya nanti belakangan aja ya, nggak usah sekarang karena sesi nyanyinya ini menjadi sebuah keistimewaan karena puisi-puisi itu kalau dinyanyikan diberi nada, diberi notasi, dan biasanya para pengarang puisi itu rela-rela aja puisinya dinyanyikan oleh siapapun dengan versi apapun, mau pakai alat musik apapun. Nah, bener nggak tuh kira-kira Mbak Michelle? Kebetulan saya kan bukan penulis puisi ya, jadi tapi dari yang pernah saya dengar, saya pernah mendengar Pak Sapardi dan mungkin Mas Jokpin sendiri selama ini rela-rela aja sih melihat puisinya dialihwahanakan menjadi musik dan sebagainya gitu. Jadi menurut mereka itu setahu saya, menurut mereka itu cara untuk menikmati dengan bentuk yang berbeda saja. Yang penting mungkin minta izin atau cukup ngasih tahu aja gitu penulisnya. Oh siap. Oke, nah ini saya mau menyelidik dulu. Kira-kira nih kan Mbak Michelle menemani penerbitan bukunya Pak Jokpin juga ya selama ini gitu kan. Menurut Mbak Michelle sendiri, emang kalau kita jadi penyair puisi di Indonesia ini bisa buat penghidupan nggak sih? Karena kalau saya nanya ke Pak Jokpin nggak dijawab ini. Ini curang banget nih Mas Jokpin, mana sih? Makanya saya nanya Mbak Michelle aja biar dijawab ini. Buat kalau saya melihat dari sisi penerbit, dengan banyaknya peraturan dan pajak yang dikenakan terhadap penulis dan penerbit, kecuali suatu karya itu lakunya luar biasa, menurut saya masih kurang untuk benar-benar hidup dari menulis. Oh gitu, masih kurangnya itu maksudnya apakah Belum. kurangnya 50% atau kurangnya, kalau kurang cuma 10% kan berarti menghidupi dong. Menurut saya kurangnya banyak, Mas. Dan saya berpendapat bahwa pemerintah mungkin harus memperhatikan juga dari sisi pajak dan lain-lain yang sangat memberatkan penulis, karena setahu saya penulis itu dikenai pajak beberapa kali. Wah. Gitu. Jadi Wah, ini menarik ini ya. Iya, jadi yang mereka terima itu memang sedikit, kecuali berhasil menjual misalnya 10.000, 15.000, 20.000 eksemplar. Tapi kita tahu sendiri di Indonesia bisa dihitung dengan jari buku-buku yang laku bisa sedikit banyak. Iya, apalagi buku puisi ya. Iya, itu masih genre yang belum sepopuler novel misalnya. Walaupun mungkin penyairnya terkenal, tapi bukunya belum tentu terkenal ya. Iya, belum, itu tidak menjamin soalnya keterkenalan dengan sales buku itu tidak menjamin. Kalau gitu saya nggak jadi deh jadi penyair. Tapi tidak menjamin. Iya, kalau gitu saya nggak jadi deh jadi penyair. Iya, nggak usah Mas. Jadi penyiar aja kayak gini kayaknya seneng. Oke, ini ngomong-ngomong soal puisi, jadi karya Pak Jokpin ini dari mulai tahun 99 loh sudah diterbitkan. Memang banyak sekali penerbit yang menerbitkan, jadi tidak melulu penerbit besar, tapi juga ada beberapa penerbit kecil. Tapi dari tahun 99, judulnya itu Celana, itu sudah diterbitkan dari penerbit di sebuah penerbit di Magelang. Lalu berikutnya berturut-turut 2001, 2002, terus hingga 2019. Nah, itu terakhir memang penerbit Gramedia yang menerbitkan adalah novel berjudul Sri Menanti. Nah, makanya sebenarnya sih kalau memang kita produktif ya, kalau kita memang produktif dalam arti menulis puisi, ya tujuannya tentu nggak usah cari duit dulu dari situ, tapi hobi dulu. Nah, berkaitan dengan hobi, ini mungkin Mbak Michelle bisa cerita. Yang namanya Pak Jokpin ini, misalnya lagi pas nemu ide atau apa itu, langsung jadi bukunya itu berapa lama ya kira-kira? Saya ralat dulu Mas, tahun 2020 ini Mas Jokpin menerbitkan kumpulan puisi, judulnya Perjamuan Kongguan.
Oh iya betul, Perjamuan Kongguan. Iya saya Iya, lupa itu. Iya benar-benar benar. Itu yang gambarnya itu anu ya, apa namanya, amat sangat original ya. Tentunya isinya nggak cuman rengginang atau peyek ya. isinya ada macam-macam. Ya karena Lalu biasanya kaleng kaleng, kaleng Kongguan itu kan biasanya penuh tipu daya ya kan. iya betul. Lalu kalengnya bisa dipakai di macam-macam acara, bisa buat Lebaran, bisa buat Natalan. Nah, betul, betul, betul. Nah, boleh diceritain nggak itu Pak Jopin ini biasanya setor naskah atau saya udah punya karya yang jadi satu buku baru itu berapa lama sekali sih? Nggak tentu ya, Mas. Nggak tentu ya. Karena dan belum tentu juga yang beliau kasih ke kami naskah puisi kan soalnya. Sri Oh, Menanti itu novel dan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang prosesnya oke, dibandingkan ketika beliau menulis puisi, oke. menerbitkan puisi maksudnya. Gitu. Wih, mantap Jadi juga nggak nih. Ini bisa ditarik-tarikin ya penulis ini. iya ya, karena seniman itu biasanya suka ya gitu kalau moodnya lagi ya jalan gitu ya. Iya, memang yang sangat-sangat sangat produktif itu Pak Sapardi Djoko Damono dan saya belum lihat sih yang bisa menandingi produktivitas beliau untuk penulis. Betul juga tuh. Ngomong-ngomong Pak Sapardi baru kira-kira sebulan yang lalu ya dipanggil oleh Tuhan ya. Semoga beliau bahagia di surga dan karyanya selalu menjadi inspirasi buat para penyair-penyair baru, penyair-penyair muda yang kayaknya sih kalau Kang Jombat lihat selama ini di medsos, di Twitter, di IG itu banyak banget penyair muda yang bikin puisi-puisi kecil. Walaupun mungkin puisinya sifatnya lebih ke gombal-gombalan ya kan, buat gombalin temen, buat gombalin pacar, buat apalah gitu ya. Cuman siapa tahu kalau kalian rajin ngumpulin itu puisi-puisinya, siapa tahu nanti ada misalnya jadi sebuah buku kumpulan puisi receh gitu misalnya. Ya mungkin bisa diterbitkan di tempatnya Mbak Michelle kali ya itu ya. Bisa-bisa. Nah, Kita Pak Jopin kurasi dulu. Pak Bokvin apakah masih bersama dengan kita Pak Joko Pinurbo? Kayaknya Jogja lagi mendung atau lagi apa nih Pak Jopin? Halo Pak Joko. Mas Jokbin, ayo dong. Saya melulu nih yang ditanya. Iya nih, jadi Mbak Michelle yang harus mewakili. Kayaknya memang jadi sekpri nih kayaknya. Mbak lagi. Pak Joko, apakah masih monitor dengan kami di Radio Katolikana? Mungkin memang masih kendala sinyal nih kayaknya. Karena memang nggak tahu kenapa beberapa hari ini katanya di Jogja biasanya lancar kok ini hari ini pas lagi dibutuhkan malah tersendat-sendat ini. Waduh, moga-moga bukan sesuatu yang buruk yang terjadi di Jogja. Masih dalam rangka grand launching Radio Katolikana, ini Mbak Michelle ini adalah seorang sebenarnya sih karyawan ya, karyawati, tapi punya hobi yang cukup banyak. Nah, ngomong-ngomong soal Joko Pinurbo ini, Mbak Michelle termasuk yang menemani Pak Jopin maupun Pak Sapardi Djoko Damono ataupun beberapa penyair yang memang menerbitkan karyanya di tempat Mbak Michelle bekerja. Nah, ini saya mau nanya lagi nih soal Joko Pinurbo ke Mbak Michelle aja deh. Menurut Mbak Michelle, apakah dengan menjadi ini misalnya gini, membandingkan seorang penyair dengan pelukis, ya kan? Kalau pelukis kan punya masterpiece gitu ya, punya masterpiece karya yang amat sangat berharga dan itu menjadi kelebihan buat. Nah, apakah di puisi juga seperti itu? Nanti kita minta pendapat juga dari Pak Joko. Monggo Mbak Michelle. Iya, menurut saya iya. Dan salah satu karya Mas Jokpin yang masterpiece itu dari buku latihan tidur. Menurut saya itu tidak ada yang jelek di dalam buku itu. Itu Oh, ini masterpiece Mas menarik ini. Jokpin menurut saya.
Buku latihan tidur menurut Mbak Ya, Michelle. betul. Oke, mari kita tanya Pak Jokvin. Pak Jokvin, gimana Pak Jokvin? Menurut Pak Joko sendiri, masterpiece dari seorang Joko Pinurbo setelah dari tahun 99 menerbitkan puisi itu yang mana Pak Jokvin? Ya, halo. Iya Pak, silakan. Oh, Menurut Pak Joko, masterpiece dari karya jenengan itu yang mana Pak? yang apa ya? Jadi kalau menurut Tidak Mbak boleh Michelle, menjawab, karena kalau saya jawab nanti buku-buku saya yang lain tidak dibeli orang. Tapi ya saya sendiri sebetulnya secara pribadi ya paling suka dengan buku latihan tidur. Dan alasan utamanya karena di buku itulah saya bisa mengolah dan menunjukkan kekuatan bahasa Indonesia. Yaitu buku karena di dalamnya terdapat sejumlah justru inspirasi dari bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu ternyata unik, dan kalau penyair itu punya kejelian untuk memainkan unsur-unsur bahasa Indonesia seperti permainan bunyi kata, wah itu luar biasa bahasa Indonesia. Jadi saya bahkan dalam hati mengatakan begini, saya ini puluhan tahun menulis puisi hanya untuk bisa menghasilkan buku latihan tidur sebetulnya itu loh. Karena saya merasa merasa puas dan juga lega karena tugas saya sebagai menggunakan bahasa Indonesia itu saya maksimalkan di situ. Saya mengolah unsur-unsur bahasa Indonesia dan kristalisasi dari segala tema yang pernah saya kerjakan. Jadi melalui permainan kata itu saya bisa mengolah tema apapun, termasuk misalnya ada juga doa Katolik, doa litani itu yang di situ saya olah ulang dengan mempermainkan pola-pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang judulnya litani terima kasih itu kan sebetulnya itu awalnya dari doa, tetapi saya mengaktualisasikannya dengan terima dan kasih, aku terima kasihmu, kemudian sekali. Itu saya memadukan antara tema religiositas dan keunikan bahasa Indonesia. Dan termasuk buku yang sering saya hanya mungkin untuk membaca buku itu sedikit bersabar karena isi-isinya banyak yang bersifat kontemplatif begitu. Terutama puisi Kamus Kecil itu segala tema kitab suci ada di situ itu. Jadi puisi Kamus Kecil itu bukan sekedar menunjukkan keindahan permainan bunyi dalam kata-kata bahasa Indonesia, tetapi juga segala tema di situ ada. Segala tema mengenai cinta kasih, mengenai macam-macam lah itu ada di dalam puisi itu. Jadi itu buku puisi favorit saya. Tidak berarti buku-buku yang lain itu tidak favorit, tetapi kalau buku puisi yang paling menunjukkan bulatan saya mengolah potensi bahasa latihan tidur isinya. Oke Pak. Nah berarti kan kalau tadi Pak Jokvin bilang ada permainan kata, permainan arti ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari para Sobat Katolikana, salah satunya adalah apakah perlu seorang penyair itu mempunyai atau mempelajari tata bahasa dulu atau mempelajari
apa ya istilahnya sastra Indonesia dulu Pak untuk menjadi seorang penyair? Ya, yang jelas karena alat yang saya gunakan untuk menulis puisi itu bahasa Indonesia, maka pertama-tama tentu saya harus belajar banyak mengenai tata bahasa Indonesia. Dan syukurlah ketika di SMA, saya mempunyai guru bahasa Indonesia yang sangat keras dalam hal disiplin terhadap tata bahasa Indonesia. Jadi sebelum orang bisa menulis berbagai karya sastra, dia pertama-tama harus bisa menulis dengan kalimat yang gramatikal. SPOK-nya harus jelas karena tulisnya di dalam kan logika tinggi. Nah, kalau orang tidak menguasai, ya itu nanti puisinya akan apa ya? Puisinya akan gelap dan Kering. tidak bisa dinikmati. Saya termasuk orang yang fanatik terhadap gramatika atau tata bahasa karena supaya saya bisa menyampaikan pikiran-pikiran saya di dalam puisi itu secara tertib sehingga bisa dinikmati oleh kalangan yang luas. Saya Jadi kebetulan basisnya justru dari pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tata bahasa. Itu. Oh siap, berarti harus mutlak itu dasar belajarnya dari situ ya Pak ya? Nggak bisa langsung tiba-tiba pokoknya aku iso nulis beberapa larik kalimat. Oh iya betul. Iya kan, tidak lalu otomatis menjadi penyair puisi gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak Jopin. Saya pertama kali menulis di Kompas ketika di SMA. Ya. Oh iya, silakan diteruskan dulu Pak. Ya, saya pertama kali menulis di Kompas ketika SMA itu bukan sastra, saya malah menulis tentang tata bahasa. Itu. Jadi sejak awal memang saya menyukai tata bahasa, menyukai gramatika, apalagi kan kita juga belajar bahasa Latin yang menuntut kedisiplinan tingkat tinggi dalam hal logika. Iya, sehingga ketika saya menulis puisi itu saya bisa menghindarkan puisi saya dari jenis puisi yang mungkin yaitu menjadi gelap dan abstrak gitu loh. Karena saya mendisiplinkan diri dalam hal penataan kalimat dan penggunaan kata. Saya kira itu. Mantap Pak. Ini ada pertanyaan dari chatnya YouTube nih Pak, dari Mbak Elizabeth Isyana. Nah, dia mau nanya, katanya bagaimana pendapat Pak Jopin dan Bu Michelle mengenai perbedaan pemahaman orang kalau kita baca puisi. Maksudnya kalau pada saat membuat puisi, pernah punya ketakutan atau kekhawatiran nggak sih orang akan mengartikannya atau memahaminya dengan secara berbeda. Nah, monggo Pak Jopin. Ya, siapa dulu? Saya dulu jawab ya. Iya, Pak Joko. Tentu ada dan saya pernah mengalami. Puisi saya Celana Ibu itu kadang-kadang juga disalah pahami oleh orang, masih adalah dianggap itu semacam penghinaan atau menjadikan Yesus sebagai bahan olok-olok. Meskipun justru puisi ini kadang saya dengar beberapa kali dipakai oleh pastor untuk khotbah atau homili di gereja. Nah, terakhir puisi Celana Ibu dipakai untuk homili misa Paskah bahkan di gereja tempat ibu saya sekarang. Dan saya diberi cerita oleh anak-anak di sana, tadi Romo membacakan puisi Celana Ibu, pada ketawa. Dan juga puisi itu pernah saya bacakan di hadapan para tokoh agama, lintas agama, termasuk di hadapan uskup kardinal, dan tidak masalah. Nah, biasanya orang-orang yang undangan atau itu
yang mungkin Halo Pak. Heeh. Ternyata terjadi gangguan sinyal lagi ke Pak Jokpin. Saya lanjut dulu ke Mbak Michelle ya Pak Jok. Gimana menurut Mbak Michelle sendiri? Apakah kita sebagai pembaca puisi atau misalnya Mbak Michelle membuat puisi, pernah khawatir nggak sih kalau orang memahaminya dengan cara berbeda? Karena saya dari terganggu dengan puisi itu. Padahal dengan puisi itu saya sebetulnya ingin memperkaya peranan Maria sebagai perwujudan sifat keibuan Tuhan di dalam. Memang Maria ini kan Yesus wafat itu kan dia tetap beserta Yesus, bahkan ya. Termute, Pak Joko termute. Silakan Mbak Maria, Mbak Michelle Maria dijawab dulu. Kalau saya menganggap puisi itu artinya itu pasti akan berbeda-beda setiap orang karena orang-orang mempunyai pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda tentunya, dan ketika itu disampaikan ke umum dalam bentuk karya puisi yang bisa dibaca oleh banyak orang, menurut saya sih seharusnya, walaupun tentu saja saya harapkan tidak disalahpahami seperti puisi Celana Mas Jokpin yang dianggap mengolok-olok, tapi menurut saya pasti sampai kepada pembacanya akan berbeda-beda karena latar belakang dan pengalaman pembaca beda-beda. Kembali lagi saya pembaca emosional, jadi dan itu sangat-sangat memengaruhi rasa yang puisi itu timbulkan ketika saya membacanya. Begitu, Mas. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Nggak tahu apakah Pak Joko masih bersama dengan kita, tapi saya bacakan buat mungkin buat berdua ya, nanti dijawab satu-satu. Adakah kata-kata yang dilarang atau tabu dalam menulis puisi? Ini pertanyaan dari Mas Reni Perunggu dari chat YouTube. Nah, mungkin Mbak Michelle dulu, nanti kita ke Pak Jokpin. Kata-kata yang dianggap tabu. Kalau saya pribadi, saya tidak suka puisi yang menggunakan kata-kata yang terlalu vulgar, misalnya alat kelamin. Itu buat saya terlalu menyerang rasanya ke saya, terlalu menyerang. Kita bisa menggambarkan, kalau memang mau menggambarkan itu dengan lebih halus. Kalau ya batasan saya sepertinya di itu, di alat kelamin. Oh ya, berarti titik pornografi lah ya. Batasan pornografi masing-masing kan berbeda ya. Berbeda. Di saya kalau disampaikan dengan gamblang dan kasar, vulgar itu saya nggak bisa menikmati. Nggak apa-apa. Temanya itu dan mau menggambarkan adegan atau apa itu buat saya nggak masalah. Tapi tidak perlu dengan kata-kata yang seperti itu. Iya, betul juga nih. Nah, ini Pak Joko masih monitor nggak nih Pak Joko? Masih, halo? Nah ini pertanyaan dari Mas Remi Perunggu nih Pak Joko. Ada nggak kata-kata yang dilarang atau tabu untuk ditulis dalam puisi? Ya, sebetulnya masalahnya bukan tabu atau tidak, tetapi kan puisi ini sebetulnya dibekali dengan berbagai peralatan bahasa, salah satunya kiasan. Dan saya sering menggunakan kiasan ini untuk mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya tabu, supaya justru menjadi lebih sublim, menjadi pembaca itu lebih bisa menyelami substansinya, bukan hanya unsur-unsur sifatnya. Kok menggunakan betul, orang paham bahwa saya mengenai
Saya mendeskripsikan seksualitas dengan berbagai majas atau kiasan. Saya agaknya risih juga sih kalau kata-kata yang sifatnya vulgar dan lugu. Apa-apa, tapi nanti itu pembaca hanya akan tergiring ke sana, lalu dia tidak makna yang ingin disampaikan. Saya soal itu bisa mengendalikan. Misalnya saya kan paling menggunakan burung, atau kalau untuk menggambarkan seksualitas perempuan saya menggunakan kata gua garba. Jadi memang kata-kata yang konotasinya bisa kaya dan memperkaya makna. Saya menggunakan kata-kata yang wah ya orang hanya akan dalam arti tidak harus vulgar, tapi maksudnya tersampaikan. Mungkin dengan cara yang lebih indah atau lebih beretika, kurang lebih begitu ya Pak Joko ya? Pak Joko, rupanya ada terjadi gangguan sinyal lagi. Baik, nggak apa-apa. Nah, kita sambil jalan Mas terus. Alfred, boleh? Ya, silakan Mbak Michelle. Ya, dan menurut saya Mas Jokpin ini salah satu yang sangat-sangat berhasil menggunakan kiasan untuk memperhalus adegan-adegan yang mungkin sebenarnya seksi. Hanya akan menangkap. Mas Jokpin, yang tadi saya sebutkan puisi tangan kecil itu sebetulnya sangat-sangat sensual menurut saya, tapi halus sekali. Jadi Bentar, saya mau googling dulu itu, googling dulu. Mungkin ya tangan kecil judulnya Mas. Tangan kecil itu puisi Mas Jokpin favorit saya, itu sensual sekali tapi halus sekali. Jadi kita tidak tersinggung membacanya dan tidak risih. Oh ya, betul. Ini ada ada sisi yang bisa diceritakan dengan cara yang sopan, sehingga memang kalau buat para sobat Katolikana yang penasaran, silahkan googling aja ya, Mbak Michelle ya, biar baca sendiri. Tangan kecil karya Joko Pinurbo. Nah, ini kata-katanya memang amat sangat runut sebenarnya kalau dibaca sebagai sebuah kejadian antar dua anak manusia. Tapi Pak Joko Pinurbo berhasil menghadirkannya dengan cara yang elegan atau lebih tersembunyi, namun orang tidak kehilangan maksud. Kurang lebih begitu ya Mbak Michelle ya? Betul sekali Mas Totot. Mantap nih. Nama saya kalau di udara Jombat Mbak Michelle. Oh maaf. Salah sendiri ngundang yang kenal. Nggak apa-apa, memang udah saatnya ini kita reveal the name gitu ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari YouTube, dari Mbak Mirsa Agatha. Mbak Mirsa Arianti kok Mirsa Agatha. Pak Jokpin, selama pandemi selain menulis puisi, melakukan hobi apa saja? Nah, ini Pak Jokpinnya masih monitor kah? Pak Joko? Melakukan hobi selain menulis puisi apa saja? Halo. Ternyata, iya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan Pak. Ya. Selama pandemi ini ya, selain menulis selama puisi, masa pandemi. Iya. Ya selain menulis hobinya puisi, saya banyak mengisi berbagai acara daring, dan itu ternyata tambah sibuk dibanding sebelum pandemi, karena banyak sekali permintaan untuk mengisi acara online, dan kadang-kadang sehari bisa 2 kali, 3 kali misalnya. Bagi saya itu sesuatu yang baru, dan saya harus beradaptasi dengan perkembangan ini, karena saya membayangkan mungkin memang peradaban baru kita ini yang seperti ini. Jadi pada awalnya saya juga merasa kagok, merasa
itu dengan teknologi semacam ini, tapi lama-lama saya berada dan nanti kegiatan saat juga dilaksanakan secara daring. Hanya kan memang kita masih punya kendala karena kita tahu sendiri jaringan internet di Indonesia masih belum. Iya, contohnya malam ini ya, Pak. Gangguan jaringan ini sering terjadi ketika di acara misalnya itu. Tapi ini mainan baru saya mengisi acara Wush. daring. Ya ini saya belum pernah mengalami seperti ini. Saya nggak tahu ini mungkin memang Jogja hari ini sedang salah gitu. Baik. Biasanya lancar saja sih. Ini kayaknya Tapi ini nih sinyalnya ada kan memang tidak bisa iya, ini didetail. ada pancingan dari Pak Joko Pinurbo. Rupanya beliau menantang kita untuk kembali mengadakan talk show ini kayaknya karena kebetulan karena sekarang Jogjanya lagi mungkin sinyalnya lagi nggak beres. Nanti satu saat kalau kita dapat waktu lagi bersama dengan Pak Joko Pinurbo pasti cari waktu yang pas yang kira-kira bisa lancar gitu ya Pak Joko ya. Ya, ya. Iya, oke. Talk show Nah, langsung ngobrol apa suara saja gitu. Iya. oh iya benar, langsung wawancara radio juga bisa ya Pak ya. Siap, nanti kita agendakan Pak. Ya, itu biasanya lebih lancar. Ya, ya. Oke, siap. Oke. Nah, kali ini saya Jombat masih menemani teman-teman sobat Katolikana bersama dengan Mbak Labeta. Sebenarnya saya ini bintang tamu juga loh ini wong ini jamnya Mbak Labeta. Mbak Labeta, kemana tadi malah ngilang? Ya, masih di sini saya. Iya, saya tadi udah ngobrol banyak loh sama Pak Joko Pinurbo dan Mbak Michelle. Ini berdua ini mau dikerjain apa lagi kira-kira? Ini harus ada yang spesial karena kan ini spesial grand launching. Wih. 56 jam siaran nonstop dan ini baru 4 jam lah ya, ini hampir 4 jam. Jadi masih ada 52 jam lagi yang akan diisi oleh berbagai penyiar, banyak sekali dari berbagai kota, bahkan dari luar Indonesia. Nah, luar biasa. Untuk memeriahkan grand launching Radio Katolikana di hari yang pertama ini, akan ada persembahan spesial nih dari Bu Michelle Maria. Tapi setelah ucapan jeda yang satu ini. Ya betul, setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Bareng Beta featuring Kang Jombat di radiokatolikana.com. Stay tune. Halo Sobat Katolikana, saya Christine Stefani di Supermodel Indonesia 2019. Ingin mengucapkan selamat atas grand launching Radio Katolikana Wajah Gereja Nusantara. Semoga Katolikana dapat menjadi sarana, dapat menjadi tempat bermain dan belajar bersama, dapat berbagi kisah semua yang menarik. Semoga Katolikana dapat menjadi teman baik kita. And congrats for the launching. Bye. Hey, what's up Sobat Katolikana? Well, di sini Daniel Mananta dan congratulations atas grand launching Radio Katolikana. Semoga sukses dan dapat menjadi inspirasi dan hiburan berkualitas bagi anak muda Katolik ya, yang pastinya menyebarkan berita dan hiburan yang positif dan inspiratif. Dan guys, gue berharap semoga radio ini bisa menyebarkan kabar gembira dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bisa menjadi representatif dari Tuhan kita. Radio Katolikana, Wajah Gereja Nusantara. Oke, masih kembali lagi di sini di Grand Launching Radio Katolikana 25 September 2020 bersama Labeta di sini dan ada Kang Jombat yang menemani spesial malam ini. Saya Kang Jombat. Oke, siap. Oke, ini untuk memeriahkan Grand Launching Radio Katolikana, Bu Michelle akan memberikan persembahan kado kecil untuk Radio Katolikana. Sudah siapkah Bu Michelle? Kira-kira sudah. Oke, baik. Silahkan. Sebelumnya minta maaf dulu sama Mas Jokpin kalau saya ngerusak puisinya.
saya diminta menyanyikan puisi Mas Jokpin, lalu saya memilih lagu Hati Jogja yang sebetulnya dinyanyikan oleh Mbak Opi Andareska. Dalam secangkir teh ada hati Jogja yang lembut meleleh. Dalam secangkir kopi ada hati Jogja yang alon waton happy. Dalam secangkir senja ada hati Jogja yang ada berbahaya. Dalam secangkir teh ada hati Jogja yang lembut meleleh. Dalam secangkir kopi ada hati Jogja yang alon waton happy. Dalam secangkir senja ada hati Jogja yang hangat dan berbahaya. Sudah? Keren. Aduh, Ini Mbak Michelle ini sebenarnya udah lama pengen berbagi ke para pendengar setia Radio Katolikana. Cuman baru kali ini kayaknya terlaksana Mbak Bet. ih nuduh-nuduh. Siap. Di acara yang spesial pula ya, Kang Jombat. Iya, pas grand launching. Nah, nanti kalau untuk biar lebih seru lagi, mungkin nanti di akhir sesi kita minta Pak Joko untuk membacakan salah satu puisinya yang pendek saja gitu ya Mbak Beta ya. Boleh, Pak Jokpin masih monitor? Oke, halo Pak Jokpin. Sepertinya memang Jogja entah sedang hujan apa sedang mendung gitu ya, kali sinyalnya jadi susah. Masih. Oke. Masih. Oke, siap Pak. Oke, kita mau terima kasih dulu nih Bu Michelle sudah memberikan persembahan cantik sekali di malam hari ini spesial untuk grand launching Radio Katolikana. Sama-sama. Oke, Pak Jokpin, mungkin ada nggak pesan Bapak untuk muda-mudi remaja yang di tengah kondisi pandemi ini itu supaya tetap aktif berkarya gitu Pak? Ya, saya sih berharap muda-mudi dan remaja Katolik ini lebih banyak yang serius menekuni sastra. Karena saya lihat itu kurang sekali. Misalnya dalam penulisan puisi ini saya bingung ini yang nanti yang akan melanjutkan setelah saya siapa misalnya itu. Menurut saya sastra ini kan sebuah media untuk mengembangkan penghayatan kita juga terhadap
nilai-nilai kemanusiaan, termasuk lebih menyebarluaskan sabda Tuhan dengan cara tertentu. Saya sih berharap semakin banyak anak muda Katolik yang tertarik pada dunia penulisan sastra. Sekarang ini kan saya lihat masih kurang. Saya memberi pelatihan penulisan untuk para penulis muda di mana-mana itu jarang sekali yang dari muda-mudi atau remaja Katolik yang ikut misalnya itu. Saya kira itu karena tradisi sastra kita ini kan sebetulnya kuat. Hanya saya tidak tahu mengapa tidak banyak yang tertarik untuk mengembangkan diri dalam bidang sastra. Oke, oke begitu. Mungkin Kang Jombat dan putra-putrinya bisa meneruskan juga nih bersama kaum muda Indonesia nih. Gimana Kang Jombat, siap untuk meneruskan nih? Kalau saya sih Mbak, biasanya dari dulu memang terus terang juga kadang-kadang coret-coret. Tadi kalau Mbak Michelle cerita mudah meleleh kalau ada yang nulisin dia puisi. Nah kebetulan istri saya itu juga entah kenapa ini saya jadi cerita dikit, curhat dikit ya kan. Jombat itu artinya jomblo tobat. Nah sudah 20 tahun saya menikah. Ini istri saya itu suka benar dengan karya-karya coretan puisi saya. Walaupun pada akhirnya setelah menikah malah nggak pernah nulis lagi. Oke. Yang penting Jadi sudah untuk, ini ya mendapatkan sang istri ini ya Kang Jombat ya. kelihatan banget maunya ya. Nah ini Oke. aku mau tanya juga nih malah ke Pak Joko nih. Pak Joko, Boleh. kira-kira kalau misalnya seseorang membuat puisi untuk tujuan tertentu, kan kita tahu ya beberapa penyair kita bikin puisi untuk mengkritisi politik misalnya atau mengkritisi pemerintah. Nah itu apakah juga perlu maksudnya biar terkenal atau misalnya jalur untuk dikenalnya itu apakah perlu memilih genre sendiri seperti itu Pak? Ya, saya nggak tahu. Kalau saya dulu memerlukan waktu yang sangat panjang sih untuk bisa kenal. Karena ketika saya menerbitkan buku puisi saya yang pertama, usia saya 7 tahun. Jadi waktu itu saya pikir kayaknya memang publik harus dikasih sensasi ini supaya mulai tertarik membacanya. Maka memang di dalam sastra ada teknik yang namanya sensasi, bukan kemampuan menciptakan ungkapan yang bisa mengacak-acak persepsi publik. Tiba-tiba Yesus orang terganggu. Setelah itu orang baru tahun itu untuk belajar itu. Ternyata salah satu seni menulis puisi itu menciptakan sensasi, tapi bukan sensasi yang dangkal, sensasi artinya yang bisa mengubah persepsi publik yang sudah terbiasa dengan ungkapan-ungkapan tertentu lalu diberi ungkapan yang berbeda. Misalnya teladan Yesus bisa diungkapkan dengan cara itu dengan mempermainkan keunikan kata dalam bahasa Indonesia karena intinya kata pas dan kah. Jadi memang itu saya tidak menciptakan puisi yang kekuasaan menggunakan cara lain. Puisi saya yang berjudul Malam Rindu kan sebetulnya isinya juga tentang Pancasila, tentang Sumpah Pemuda. Saya kira itu. Berarti untuk menuju ke sana kadang-kala kita juga harus siap berkorban untuk baik dihujat maupun ditangkap pemerintah ataupun mungkin didemo oleh para ormas berjilid-jilid misalnya gitu ya Pak ya.
resiko itu apakah worth it gitu loh, Pak? Halo? Rupanya menghilang lagi, Ya. Pak Joko. Nah, monggo, Pak. Untung saya menghindari resiko itu kan jaga saya akan melanggar garis itu. Meskipun puisi-puisi saya berita tentang kehidupan, misalnya itu banyak ya itu praktek kehidupan beragama. Saya batas jolak. Ya. Jawaban yang cukup menarik. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Beta. Kira-kira Mbak Beta hobi menulis puisi atau membaca puisi doang, Mbak? Saya dari SMP tuh nulis, tapi nulisnya ya asal nulis aja. Kadang karena saya suka masak, jadi nulis puisinya kadang dihubungkan dengan masakan-masakan gitu. Sebenarnya kece, nggak jelas gitu, tapi ya untuk dikonsumsi sendiri gitu sih. Tapi Begitu. jadinya kumpulan puisi atau kumpulan resep masakan itu nanti. Nah itu. Mbak Perlu Michelle ketawa dipertanyakan. geli. Oke, Kang Jombat, ini karena waktunya juga sudah mendekati penghujung acara nih, kita mau minta pertama tips terakhir ya dari Pak Jokpin dan Bu Michelle, tips supaya kaum muda itu lebih berani jatuh cinta kepada puisi, dan yang kedua referensi apa namanya, puisi-puisi gitu. Mungkin selain dari buku Pak Jokpin ini, puisi yang menurut Bu Michelle sendiri ya, puisi yang paling recommended gitulah versi Bu Michelle. Silakan, mungkin dari Bu Michelle dulu atau Pak Jokpin dulu, silakan. Mas Jokpin? Oke, Pak Jokpin. Boleh dari, oke Pak Jokpin. Oke, boleh Bu Michelle dulu nih, tips untuk kaum muda agar berani terus jatuh cinta pada puisi. Baca. Satu-satunya jalan untuk jatuh cinta sama puisi ya baca. Dan yang kalau punya minat dan punya bakatnya ya ditulis. Tapi pertama-tama harus baca dulu. Tadi seperti Mas Jokpin bilang juga, ya bukan hanya Mas Jokpin sih menurut saya. Ya kalau toh juga mau menjadi penulis, satu-satunya jalan ya harus baca. Begitu juga dengan puisi. Semakin banyak kita baca, menurut saya kekayaan bahasa kita semakin tinggi, kita semakin luas referensinya, pengetahuan kita semakin dalam. Jadi ya dibaca aja dulu. Lalu penyair puisi yang saya suka ya. Selain Mas Jokpin itu, saya suka sekali dengan karya-karyanya Aan Mansur. Terutama di buku Melihat Api Bekerja, judulnya, kumpulan puisi Melihat Api Bekerja, itu ada satu puisi judulnya Belajar Berenang. Itu puisi pertama di buku itu, dan ketika buka, saya baca itu, dan harus saya tutup karena saya merasa itu sangat memberi saya banyak sekali perasaan, jadi saya belum bisa move on langsung ke puisi berikutnya. Jadi itu salah satu yang sangat-sangat berkesan buat saya. Judulnya Belajar Berenang, karya M. Aan Mansur. Oke, siap. Mungkin Sobat Katolikana nanti bisa baca juga langsung ya buku, selain bukunya Pak Jokpin, buku puisi dari penyair-penyair Indonesia yang lain. Oke, Pak Jokpin, kami minta tips terakhir nih untuk kaum muda agar bisa lebih berani untuk jatuh cinta terus kepada puisi.
Ya, kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, kecintaan terhadap sastra bahkan kegemaran menulis itu akan tumbuh kalau sebelumnya orang punya kebiasaan membaca yang cukup. Kan awalnya saya juga karena membaca ya di SMA, lalu lama-lama saya tertarik untuk menulis. Kalau orang menulis tanpa membaca, dia akan tahu teknik dan gaya menulis dari mana. Kan pasti dari karya-karya yang dibacanya. Nah, ada beberapa pengarang yang wajib dibaca kalau ingin menjadi penulis puisi. Tentu saja ada Chairil Anwar, kemudian Rendra, Sapardi Djoko Damono, lalu generasi-generasi setelah saya ada Aan Mansur. Dimas Immanuel ini juga menarik karena dia pernah membuat buku puisi berdasarkan kitab suci. Kemudian Mario Lawi itu luar biasa. Dia bisa menggali narasi-narasi dalam kitab suci secara aktual. Jadi mereka semua awalnya itu para orang-orang yang gila baca sejak usia sangat muda dan akhirnya mereka tumbuh menjadi penulis. Jadi menurut saya itu yang pertama kalau mau jadi menulis jangan belajar tentang menulis dulu, pokoknya membaca dulu aja. Jadi kalau orang mau belajar teori menulis menurut saya itu keliru. Yang pertama-tama itu banyak membaca dulu lalu nanti akan menemukan sendiri teknik dan gaya menulis yang baik itu seperti apa. Nah, kadang orang merasa mengaku tertarik menulis lalu ikut pelatihan menulis. Padahal membacanya aja dia belum banyak. Saya malah daripada repot-repot ikut pelatihan menulis lebih baik kamu banyak membaca dulu aja. Nanti akan dengan sendirinya bisa belajar menulis. Saya kira itulah. Misalnya muda-mudi Katolik harus tahu dong karyanya Sindunata misalnya. Karyanya Sindunata, YB Mangunjaya masa nggak kenal misalnya itu. Oke, siap. Berarti kuncinya membaca dulu, membaca yang sangat banyak, referensinya harus diperbanyak dulu, kasanahnya diperbanyak. Baru setelah itu kalau yang mau menekuni tulis-menulis bisa disalurkan melalui menulis gitu. Oke, terima kasih Pak Jokvin, Bu Michelle. Ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan ya. Kami mohon ini, ucapan dan harapan untuk Radio Katolikana yang hari ini sedang melakukan grand launching dan sedang siaran 56 jam non-stop. Mungkin harapan dan ucapan dari Pak Jokvin dulu, silahkan Pak. Ya, sekarang kita hidup di era digital yang memberi kita banyak kemudahan untuk berkreasi. Nah, saya harapkan bahwa era digital ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan diri dalam bidang sastra untuk yang tertarik. Setiap orang sekarang ini di masa pandemi sadar bahwa dirinya harus beradaptasi dengan peradaban baru. Jadi jangan sampai perkembangan digital ini terlewatkan untuk mengembangkan potensi khususnya dalam bidang tulis-menulis. Saya kira gereja juga pasti beradaptasi kan, akan melakukan pewartaan melalui media digital. Kita tidak boleh ketinggalan juga dalam hal itu. Saya kira itu pesan saya. Mudah-mudahan Radio Katolikana bisa menjadi menjadi inspirator bagi anak muda untuk mengembangkan dirinya secara maksimal sesuai dengan perkembangan zaman. Menjadi kreator bukan hanya menjadi konsumen begitu. Oke, siap. Siap Pak, semoga kami bisa mewujudkan menjadi kreator dan menjadi inspirator di tengah masyarakat. Oke, Bu Michelle, silahkan untuk harapan dan ucapan untuk Radio Katolikana. Selamat grand launching untuk Radio Katolikana. Saya berharap semoga selalu mewartakan perdamaian, kegembiraan, persatuan juga. Karena menurut saya sangat-sangat penting untuk masa-masa seperti ini. Dan saya senang sekali ini ada Radio Katolikana yang
bisa mengikuti zaman ya. Selama ini saya pikir Katolik itu cenderung memberi kesan tua, lambat, lalu penuh peraturan dan hambatan jadinya kalau mau mengikuti zaman. Tapi ternyata di masa-masa ini justru membuktikan sebaliknya. Jadi saya berharap ini umurnya tidak hanya sebentar saja dan banyak memberi inspirasi. Amin. Terima kasih. Oke, Kang Jombat, ini Siap. sudah di penghujung acara nih. Sesaat lagi Asik. akan diteruskan oleh penyiar lainnya. Ada penyiar yang sudah siap dan sudah standby. Ada Mbak Ciban yang sebentar lagi. Itu mantap, itu penyiar kesukaan umat katanya gitu. Oke. Terima kasih Pak Jokpin, Bu Michelle, Terima Kang kasih Jombat. Pak Jokpin, Mbak Michelle, Mbak Labeta. Terima kasih sudah bergabung memeriahkan grand launching pada malam hari ini. Sobat Katolikana dan Kang Jombat serta semuanya harus terus stay tune di radio.katolikana.com karena masih ada 52 jam lagi siaran nonstop di radio.katolikana.com. Nah, boleh juga di follow di akun Instagram, kemudian di Twitter, kemudian yang mau join di Telegroup di Telegramnya Radio Katolikana juga sangat boleh sekali. Jadi langsung aja nanti bergabung di sana dan akan bertemu dengan sesama penyiar, pendengar Radio Katolikana yang setia yang menemani Radio Katolikana. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Dan see you guys on the next episode. Dah.